Selamat datang balik mana ketemu karo Mas Bres. Seperti biasa sebelum masuk alur cerita filmnya, saya mengucapkan terima kasih ke bray-brayku semua yang sudah mensupport channel ini dengan cara apapun seperti like, subscribe dan juga komen. Wis ora usah kakek ngomong, langsung wae neng cerit. Bayangin saja, di saat bangun tidur ternyata dunia sudah kiamat. Cuman ada kamu dan jutaan zombie di luar sana. Cerita dimulai dengan pemuda sebut saja bernama Yamaha sedang berada di apartemennya sendirian. Karena Pak Mboi dan juga kakak adiknya sedang pergi ke rumah saudaranya. Seperti biasa, kegiatan seorang streamer di saat bangun tidur hanya raup tok dan langsung live streaming game bersama dengan teman-temannya dan menyapa para penggemarnya. Kemudian teman-teman gamenya membahas kalau mereka mendengar sebuah berita aneh di televisi pagi ini, dan karena Yamaha yang penasaran langsung mencoba menyalakan TV di apartemennya. Ternyata benar, beberapa saluran di TV menampilkan peringatan darurat. Tak cuma di TV aja, di HP juga ada peringatan darurat kalau ada wabah misterius yang ganas dan sudah menyebar di beberapa kota. Yamaha langsung mengecek keluar dan ternyata benar, semua warga panik sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, Yamaha mendengar ada suara-suara aneh di luar pintunya. Saat dia mencoba mengeceknya, tiba-tiba saja ada seorang yang langsung nyelonong masuk ke dalam apartemen Yamaha. Karena ketakutan, Yamaha langsung mengusirnya, tetapi pria itu telah berjanji bahwa ia akan pergi setelah meminjam toiletnya sebentar saja. Terpaksa, Yamaha mengizinkan pria itu masuk ke toilet. Saat itu juga, Yamaha mendengar berita mengatakan kalau penularan virus ini dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka lainnya. Yamaha segera mengambil sebuah pisau dan menodongkannya pada si pria itu. Karena Yamaha melihat kalau pria itu ada bekas luka dan banyak darahnya. Pelan-pelan, pria itu mulai berubah menjadi aneh dan langsung menyerang Yamaha. Tapi untungnya Yamaha berhasil mendorong zombie itu keluar dan langsung mengunci pintunya. Setelah itu, Yamaha kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan lemari yang adem. Yamaha pun langsung menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka juga baik-baik saja di sana. Tapi karena Yamaha kesulitan mendapatkan sinyal, ia pun hanya mendapat beberapa SMS biasa dari ibunya yang mengatakan kalau mereka baik-baik saja di tempat yang aman. Ibunya juga menyuruh Yamaha untuk tetap berada di dalam apartemen dan jangan sampai keluar. Yamaha langsung mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang ada, tapi sayangnya tak ada makanan yang tersisa di apartemennya. Karena Yamaha tak pernah juga belanja, melainkan setiap mau makan dia langsung GoFood. Besokan harinya, Yamaha menggunakan drone-nya agar mendapatkan sinyal untuk menghubungi keluarganya. Tapi sayang, dia gagal karena tiba-tiba drone-nya kehabisan baterai. Mau tak mau, Yamaha harus menghadapi kebutuhan ini dengan cara bermain game aja. Tapi kenyataannya, ia justru menjadi semakin mumet di saat akunnya tiba-tiba ke-banned. Karena Yamaha di saat bermain game selalu ngudut wae dan akhirnya Yamaha memilih untuk bubuk saja. Saat malam hari, Yamaha terbangun dari tidurnya karena mendengar ada seorang polisi wanita yang mencoba melawan para zombie di luar sana. Namun sayang, polisi itu gagal menyelamatkan diri sehingga ia pun harus ikhlas dimaem oleh para zombie brute. Melihat kejadian itu, Yamaha mencoba membantu polisi itu dengan cara berteriak agar si zombie tak maem polisi itu terus-menerus. Sayangnya, teriakan Yamaha justru membuat salah satu zombie yang ada di sekitar mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. Yamaha berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tak masuk ke dalam. Tapi karena zombie itu yang terlalu kuat, Yamaha terpaksa berlari ke arah balkon dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie brute terjatuh ke bawah. Kemudian Yamaha memutuskan untuk menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah paku dan peralatan lainnya.
Seminggu sudah berlalu, Yamaha tak sengaja melihat sebuah iklan di TV yang membuat perutnya semakin dangdutan. Tanpa pikir panjang, Yamaha langsung memasak stok mie yang ternyata itu adalah stok terakhirnya. Sialnya lagi, ternyata keran air di apartemen sudah tidak mengeluarkan air lagi. Dan saat ini, dia hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol anggur merah milik ayahnya. Masuk di hari ke-15, pikiran Yamaha menjadi sangat ngeslow karena terus-terusan minum anggur merah. Sehingga Yamaha mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Tapi sepertinya Yamaha tak ingin menyerah begitu saja. Ia menelpon sambil bergelantungan dan berharap ia dapat mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah ia terhubung dengan keluarganya, Yamaha harus menerima kenyataan ketika ia harus mendengar kalimat terakhir sebelum keluarganya diserang para zombie. Setelah kejadian itu, Yamaha semakin budrek dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Dia melampiaskan hal itu dengan cara berusaha menyerang beberapa zombie. Tapi karena zombie itu yang terlalu banyak, Yamaha pun harus pelan-pelan dan kembali ke apartemennya. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di tengah kota yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu padam, termasuk apartemen tempat tinggal Yamaha. Mau tak mau, kenyataan yang pahit harus dihadapi. Yamaha sudah tak bisa berpikir lagi dengan normal. Dia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Detik-detik nyawanya masih sedikit, tiba-tiba ia melihat ada sebuah laser merah yang sengaja diarahkan ke mukanya. Sehingga Yamaha pun mengurungkan niat bunuh dirinya itu dan terlihat sangat kejet-kejet. Ternyata laser itu berasal dari wanita cantik yang tinggal di gedung sebelah apartemen Yamaha. Kemudian dengan kode-kodenya, wanita itu menyuruh Yamaha untuk menemuinya lagi besok pukul 7 pagi. Keesokan harinya, Yamaha malah mangkong dan terbangun jam 11 siang. Ia pun mencoba minta maaf dan memberitahukan namanya ke wanita itu. Ternyata wanita itu bernama sebut saja Suzuki. Saat Yamaha sedang berusaha memberikan kode bahwa ia membutuhkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari balik pintu apartemen Suzuki dan terpaksa dia menyuruh Yamaha untuk bertemu lagi di hari esok. Dan ternyata suara itu berasal dari zombie malang yang terkena jebakan Suzuki. Tanpa basa-basi, Suzuki langsung membabat zombie itu. Keesokan harinya, Suzuki berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan ke Yamaha. Tapi sayang, usahanya gagal karena lemparan Suzuki tak dapat menjangkau ke apartemennya Yamaha. Melihat hal itu, Yamaha langsung menggunakan drone yang sudah ia perbaiki sebelumnya. Dan kali ini usahanya sukses dan ia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Suzuki. Saat Yamaha sedang asik makan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan salah satu zombie yang mengambil bola milik Suzuki dan menarik talinya. Terlihat zombie itu langsung memanjat apartemen Suzuki dan saat ini Suzuki juga belum sadarkan diri. Yamaha yang melihat itu berusaha mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie ini lumayan cerdas sehingga ia bisa menghancurkan drone milik Yamaha. Saat zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen, Suzuki yang sudah sadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Dan karena zombie itu, kini Suzuki menjadi terluka, barang-barangnya juga menjadi berantakan. Tapi ia bersyukur karena dia merasa kalau Yamaha telah menyelamatkan nyawanya. Sementara itu, stok makanan milik Yamaha yang diberikan Suzuki tadi sudah menipis dan hanya bisa bertahan hidup 2 hari ke depan saja. Yamaha memutuskan untuk keluar dan mencari persediaan di unit lain. Lalu Yamaha berusaha masuk ke dalam apartemen milik tetangganya. Di sana dia melihat ada sebuah kaki dan saat ia melemparnya dengan menggunakan sepatu, ternyata tidak ada sama sekali reaksinya. Yamaha segera menggeledah seluruh rumah itu dan menemukan beberapa persediaan makanan. Selain itu, Yamaha juga mengambil beberapa peralatan termasuk radio atau HT. Tapi di saat Yamaha mau pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan langsung menyerang Yamaha. Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu sehingga ia harus kembali ke apartemennya dengan selamat.
Kemudian Yamaha mengirimkan HT dan juga stok makanan yang ia dapat ke Suzuki. Yamaha berharap bisa berkomunikasi dengan Suzuki agar dapat sedikit menghilangkan stresnya. Suzuki sangat berterima kasih karena kehadiran Yamaha ini membuat hidupnya menjadi lebih berwarna lagi. Karena tanpa sepengetahuan Yamaha, ternyata Suzuki sendiri sebelumnya juga pernah mencoba untuk gantung diri. Lalu, mereka memutuskan untuk menjalankan kehidupan ini bersama-sama. Meski jarak mereka terpisah oleh jutaan zombie, namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Di saat asik mengobrol, entah mengapa tiba-tiba saja para zombie itu mulai aktif lagi dan berusaha masuk ke dalam apartemennya Suzuki. Hal itu membuatnya panik dan tak sengaja menyenggol mejanya, sehingga para zombie itu mulai berlarian menuju ke apartemen Suzuki. Dengan motivasi cinta dan ingin hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Awalnya, Yamaha berencana untuk turun terlebih dahulu, tapi tanpa ia sadari tiba-tiba Suzuki langsung melompat dan melewati para zombie itu. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil melewati para zombie dan masuk ke dalam lift. Karena menurut Suzuki, kalau lantai 8 itu aman dari wabah zombie. Namun sepertinya dugaan Suzuki salah karena para zombie itu ternyata berhasil mengikuti mereka. Untungnya masih ada seseorang di lantai tersebut sehingga mereka pun diselamatkan sama pria di sana. Sebut saja pria ini bernama Waluyo. Ia mengatakan kalau dirinya sering melihat ada helikopter yang lalu lalang di sekitaran apartemen. Dan itu artinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Meski begitu, Suzuki mulai curiga ke Waluyo ini bukan orang baik-baik. Tak lama kemudian setelah makan pemberian Waluyo, tiba-tiba Yamaha merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Sementara Suzuki kini sudah menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik Waluyo sendiri. Tak lama dari itu, Suzuki juga mulai pusing dan lalu pingsan. Ketika Suzuki terbaring lemas, Waluyo membawa Suzuki ke dalam sebuah kamar dan meninggalkan di sana. Ternyata Waluyo ini berniat memberikan Suzuki dimakan oleh istrinya yang sudah berubah menjadi zombie. Waluyo langsung mengendorkan talinya sehingga zombie itu berusaha menyerang Suzuki. Tak lama kemudian, Yamaha sadar dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Waluyo. Tapi karena Waluyo melepaskan talinya, Yamaha pun langsung berlari dan mencoba menahan tali itu agar Suzuki tak dimakan oleh zombie brute. Tapi entah mengapa, tiba-tiba suara di dalam kamar menjadi hening. Waluyo mengira bahwa Suzuki sudah dimakan istrinya. Tapi ternyata Suzuki berhasil menjebaknya sehingga Waluyo kini harus ikhlas digigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Suzuki pun langsung melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Pastinya, suara tembakan itu membuat para zombie di luar sana mulai berdatangan. Merasa bahwa sudah tidak ada harapan lagi, Suzuki menyuruh Yamaha untuk segera mengakhiri hidupnya saja. Tetapi Yamaha sepertinya tak bisa melakukan hal itu karena Yamaha merasa dirinya sudah jatuh cinta kepada Suzuki. Tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah apartemen itu. Ternyata itu adalah regu penyelamat dari pemerintah yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berencana pergi menuju ke lantai atas agar para penyelamat bisa mengetahui keberadaannya. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie brute yang ada di sana. Ketika zombie-zombie itu langsung mengejar mereka berdua. Yamaha mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Suzuki untuk segera pergi ke lantai atas. Tapi saat Suzuki sudah sampai atas, ia tak melihat ada satupun helikopter yang melintas di sana. Yamaha yang berhasil lolos dan mengunci pintunya, dia langsung samperin Suzuki. Dan sekarang mereka berdua hanyalah bisa pasrah karena kenyataannya sudah tidak ada satupun helikopter di sana. Saking budreknya, Yamaha berteriak sekencang-kencangnya dan berharap para penyelamat bisa mendengarkan teriakannya. Tapi sayang, para zombie itu berhasil lagi menerobos pintunya dan menyerang mereka berdua. Yamaha mencoba menembaki para zombie itu hingga akhirnya ia mulai kehabisan peluru.
Ketika sudah tidak ada harapan lagi dan zombie-zombie itu mulai mendekat, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung memberondong para zombie tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya bisa diselamatkan oleh regu penyelamat. Terlihat mereka berdua sangatlah senang dan bahagia karena usahanya Yamaha selama ini membuahkan hasil Suzuki yang manis. Nampaknya Suzuki kini telah menerima Yamaha dengan segala kekurangan dan juga kelebihannya. Dan akhirnya filmnya rampung.